Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sekolah di Spensa Malang pasti bisa, pasti senang. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran PAI secara daring seperti ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Oleh karena itu, salah satu cara bersyukur yang paling mudah adalah dengan cara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8 kali ini, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita pelajari ini menjadikan manfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Ala kuliah dan sholihah bisril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kemarin di part yang pertama kita sudah membahas tentang jujur. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang adil, kita refresh dulu apa sih kemarin jujur itu. Ya, jujur adalah kesesuaian sikap antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan kenyataan yang ada. Jujur kemarin dibagi menjadi berapa? Ya, menurut Al-Ghazali, jujur dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam hati atau niatan. Kemudian jujur dalam perkataan. Kemudian jujur dalam perbuatan. Oke, selanjutnya kita akan di part yang kedua ini, kita akan melanjutkan materi yang mengkhususkan tentang menegakkan keadilan. Baik, apa sih adil itu? Apa yang dimaksud dengan adil? Pernahkah kalian diperlakukan tidak adil dengan seseorang? Dan bagaimana perasaan kalian ketika diperlakukan tidak adil oleh seseorang? Mari kita pikirkan sejenak apa sih adil itu? Dan pernahkah ya kita diperlakukan seseorang dengan tidak adil dan bagaimana perasaan kita? Ya, adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Jadi, adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Ukuran adil ini tidak diukur dengan timbangan manusia. Adil diukur dengan timbangan Allah, karena Allah lah kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Lah ini adalah dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil yang kemarin part pertama sudah kita baca. Mari kita baca sekali lagi surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo yang belum bisa silakan ikut ya, yang masih terbata-bata silakan ikut karena
ketika kita belajar membaca Al-Quran akan dinilai menjadi 2 pahala yang belum bisa. Pahala yang pertama yaitu pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala belajar membaca Al-Quran. Yang sudah lancar insya Allah setiap hurufnya akan dilipat gandakan pahalanya ketika kita membaca Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, suara saya agak batuk karena situasi pergantian cuaca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ini kemarin sudah kita bahas surat Al-Maidah ayat ke-8. Ini adalah dalil nakli tentang diperintahnya kita bersikap jujur dan adil. Semoga kita dapat memahami dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, status sosial, pangkat, jabatan, ras, bangsa, ataupun agama. Jadi orang yang adil ketika dia diberikan suatu jabatan dan lain sebagainya, orang yang adil itu akan memutuskan tidak memihak ya kepada pertemanan, persamaan suku, status sosial, pangkat, jabatan, ras, bangsa, ataupun agama, namun berpihak kepada kebenaran. Siapa yang benar, dia akan diberikan keadilan, dan siapa yang salah, dia juga akan diberikan keadilan. Ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun dan dimanapun dia berada. Ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beragama Islam haruslah menegakkan keadilan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan sebagai apapun ya, menjadi jabatan, mendapatkan jabatan, menjadi seorang ketua kelas, menjadi seorang pemimpin, ataupun menjadi kepala keluarga, nantinya kalian juga harus menjadi orang-orang yang adil dimanapun dan kapanpun. Kita sebagai seorang yang muslim harus menjunjung tinggi azas keadilan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan
ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan mengerjakan tugas mereka. Jadi orang-orang yang adil nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah, tidak hanya diangkat di dunia tapi juga diangkat di akhirat dengan ditempatkan di sisi Allah dan diberikan kemuliaan nantinya di surga kelak. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang adil, baik adil untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah cara menerapkan perilaku adil. Bagaimana cara menerapkan perilaku adil itu? Nah, caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi, cara menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara melatih diri secara terus-menerus. Ya, perlu dilatih perilaku adil ini dimanapun dan kapanpun berada. Jika seseorang sudah terbiasa berperilaku adil, maka perilaku mulia tersebut akan melekat pada dirinya. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri untuk berlaku adil ya dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di lingkungan sosial, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan diri kita dan akan menjadi sifat yang akan muncul di dalam diri kita. Lalu kapan seorang bisa mulai berlatih sifat adil ini? Jawabannya adalah mulai dari sekarang juga, jangan menunda. Mulailah dari diri sendiri dan mulai dari sekarang juga. Mari kita menerapkan perilaku adil ini, ya, jujur dan adil ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sekarang juga, detik ini, ya, dimanapun dan kapanpun berada. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang jujur dan adil sehingga kita dapat menjadikan diri kita manfaat kepada orang lain. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ini adalah contoh perilaku adil. Perilaku adil dapat kita terapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dan lingkungan sosial kita. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bahas bersama-sama contoh perilaku adil berikut ini. Di buku kalian juga ada silakan dibaca ya tentang contoh perilaku adil ini. Tapi mari kita bahas secara bersama-sama contoh perilaku adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yakni contoh perilaku adil di rumah, misalnya setiap awal bulan seorang ayah memberikan uang saku kepada 3 anaknya, termasuk kalian contohnya anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah dan yang satunya mendapatkan 50.000 rupiah. Sedangkan kamu mendapatkan 200.000 rupiah. Ayah memberi uang saku secara adil ya, berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Ya, sebagai kakak kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku sesuai perintah ayah tersebut. Jadi seorang ayah memberikan uang saku kepada 3 anaknya yang diberikan kepada anak pertamanya. Ya, adil itu bukan sama rata diberikan 100.000, 100.000, 100.000, tapi menurut kebutuhan yang dibutuhkan anak tersebut ya. Ayah tersebut kan memberikan 200.000 kepada anak yang pertama karena dia
SMP. Kemudian memberikan 100.000 kepada anak yang kedua karena dia usianya masih sekitar SD, dan memberikan 50.000 rupiah karena anak yang ketiga mungkin umurnya masih sekitaran anak-anak TK lah. Adil itu bukan sama semuanya 100.000, 100.000, 100.000, tapi menurut kebutuhan yang dibutuhkan, menempatkan pada tempatnya. Selanjutnya yaitu contoh perilaku adil di sekolah. Contohnya ya ini menghargai dan menghormati tugas ketua kelas dan semua pengurus kelas. Ya, kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di pengurus kelas, bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh atau yang lainnya. Jadi ketika di sekolah ya, mungkin yang sering kita alami ya, ini ada pengurus kelas, ketua kelas, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus menghargai dan menghormati tugas ketua kelas dan semua pengurus kelas, bukan malah kita membuling mereka untuk menjadi pesuruh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak tepat. Sebagai seorang yang ingin mempunyai perilaku adil, maka kita harus menghargai dan menghormati tugas seseorang masing-masing. Kemudian contoh perilaku adil di masyarakat yaitu berperilaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW atau kompleks atau kelurahan, yaitu memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif atau hoax atau berita bohong, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah ya. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga mempunyai hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberi hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga kita. Jadi, kita harus menghormati tetangga kita ya. Dengan apa? Dengan menjaga hak tetangga kita, menghormatinya. Semua ada tetangga yang tidak bisa menjaga hak tetangga yang lainnya ya. Kita harus mengingatkan dengan tutur kata yang baik dan benar, jangan sampai menyinggung perasaan tetangga kita atau teman kita. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah hikmah perilaku adil. Ketika kita sudah mencoba untuk melaksanakan perilaku adil dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan dapat menarik suatu hikmah dari perilaku adil yang kita kerjakan tersebut. Yang pertama yaitu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang manusia yang diutus untuk menyembah kepada Allah ya. Ini ya untuk berusaha beriman dan bertakwa kepada Allah, salah satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berperilaku adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang adil akan mendapat kemuliaan dan derajat yang tinggi. Orang-orang yang berperilaku adil akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kelima, berperilaku adil akan mendatangkan keberkahan dan rizki dalam kehidupannya. Kemudian berperilaku adil juga akan menumbuhkan rasa aman, ketentraman, kesuksesan, dan kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi yang dicari seseorang adalah ketentraman dalam hati. Ya, barang siapa yang berperilaku adil, maka akan ada ketentraman dalam hatinya. Hidupnya tenang, nggak was-was ya, dan tidak terngiang-ngiang oleh kesalahan. Intinya dalam hatinya menjalankan kehidupan ini akan menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Semoga kita menjadi orang-orang yang dapat
berperilaku adil dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kesimpulan dari perilaku adil, jujur dan adil dalam bab ini, ya ini jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan kenyataan yang ada. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang berpura-pura baik, tapi harus menjadi orang yang berperilaku jujur baik dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur. Yang kedua, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempatnya dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerima. Intinya menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, ya, memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Adil, ya, itu bukan sama rata. Nah, adil itu harus sesuai dengan apa yang harus diterima oleh orang tersebut. Oke, marilah kita terapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat menjadi orang yang jujur dan adil dan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita terapkan sikap jujur dan adil ini dalam kehidupan diri kita, ya, sekarang juga dimanapun kita berada. Semoga kita mendapatkan ketenangan batin dan dapat diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, ya, tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kali ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti insya Allah akan saya kirim lewat grup kelas kita. File untuk lembar kerja ini bisa dibaca dan dikerjakan dalam pembelajaran daring PAI kelas 8. Ya, yang pertama, diskusikan dengan orang tua keluarga kalian. Ya, baca halaman 35 sampai 52 tentang jujur dan adil, atau melihat channel YouTube ataupun jurnal-jurnal di internet, ya, sertakan alamat webnya. Nah, tentang pengertian adil, kenapa kita harus berperilaku adil, manfaat perilaku adil, ya, dan lain sebagainya. Ini kemudian bukalah Al-Quran PAI ini, ya, hadis terkait, bacalah dan pahami. Ya. Nah, kemudian ini, ya, terus kemudian kerjakan ayo berlatih halaman 52 ini, ya. Abjad kalimat, ya, yang A abjad kalimat tidak usah soal, yang kemudian soal jawab, dan yang C, ya, nomor 2 dan 3 saja. Semuanya tugas dikumpulkan di grup WA, di foto dan diberi keterangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.